Baik, Konco Web TV, kembali lagi bersama Hersa dalam Ruang Publik Web TV, edisi mengenal lebih dekat donor plasma konvalesen. Setelah kita mendapat ilmu dari Dr. Kenyo serta Bu Uca, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang cantik dan ganteng. Ada Dr. Fauziah Fatin yang merupakan koordinator COVID Ranger di Wonosobo, dan Mas Eling Wahyu Utomo, AMDAK, yang merupakan relawan atau pendonor plasma konvalesen. Nah, kalau kita tadi sudah membahas dari segi medis maupun pelayanan donor plasma di RSUD Sejonegoro, pada segmen ini kita akan lebih membahas mengenai COVID Ranger serta pendonor plasma konvalesen itu sendiri. Nah, Dok, kalau apa sih COVID Ranger itu? Jadi COVID Ranger itu merupakan sebuah komunitas. Kita adalah komunitas relawan donor plasma. Jadi kita berdirinya sejak bulan November 2020. Sampai sekarang alhamdulillah dari 5 orang hanya teman-teman nakes aja. Terus kita sampai sekarang ada 256 anggota. Wah, banyak banget ya, Dok. Itu dari 5 kemudian jadi 256. Nambahnya banyak sekali. Nah, untuk riwayat berdirinya COVID Rangers itu sendiri dan kegiatannya apa saja, Dok? Itu kalau kita tadi ya berdirinya mulai bulan November 2020, waktu itu belum banyak kebutuhan di Wonosobo. Jadi kita melayani, membantu kebutuhan permintaan donor plasma yang ada di Semarang, Jogja, Purwokerto. Sampai ini salah satunya Mas Eling, senior. Waktu itu kita berlima termasuk Mas Eling juga, sampai ke Solo, sampai ke Jogja, Semarang. Jadi awalnya itu tadi cuma berlima, terus jadi 256. Dengan bantuan banyak ternyata yang mau membantu relawan kita. Kalau untuk kegiatannya kita ada markas, jadi kita ada markasnya di Jalan Serayu nomor 1. Kita melayani permintaan plasma konvalesen. Jadi keluarga yang minta bisa ke kita, terus nanti kita bantu carikan calon pendonor. Jadi kita menjaring calon pendonor sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga membantu pengambilan sampelnya dan pengiriman ke PMI Banyumas, karena sekarang di Wonosobo belum ada. Sampai kita dampingi sampai plasma itu sampai ke pasien. Gitu. Untuk peminatnya diutamakan area Wonosobo dulu atau memang sampai luar kota? Karena sekarang kan lebih banyak ya permintaannya dibanding bulan-bulan sebelumnya itu ya, Dok? Iya, betul. Karena dari awal saya lihat angkanya di Wonosobo penyintasnya sebenarnya banyak. Maka ya kita utamakan di Wonosobo. Terlebih belakangan ini permintaan di Wonosobo itu banyak sekali. Terakhir bulan Juli aja sampai 130 permintaan ada. Wah, itu banyak sekali. Satu bulan saja ya, Dok? Dalam satu bulan? Bulan Juli terakhir 130, ini. 130 permintaan. Kalau bedanya dengan pendonor darah biasa itu apa, Dok? Kalau donor darah biasa itu yang diambil itu whole blood atau darah utuh. Jadi kan darah ada sel darahnya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma. Nah, kalau donor darah biasa yang diambil itu whole blood semuanya, ya. Semuanya. Kalau donor plasma yang diambil hanya plasmanya atau cairan yang warnanya putih kekuningan. Itu bedanya ya dengan donor darah biasa. Nanti ini berkaitan dengan jarak untuk donor selanjutnya. Jadi kalau jaraknya itu, Dok? Kalau donor darah biasa mungkin 2 bulan itu baru bisa didonorkan lagi. Tapi kalau donor plasma konvalesen itu jaraknya 2 minggu. Bisa sudah bisa kembali. lagi. Tapi dengan kriteria khusus ya tentunya ya. Screening lagi atau tidak itu, Dok? Iya, tentu. Jadi pakai screening lagi. Setiap mendonor harus screening. Karena kan keadaan bisa saja berubah-berubah ya. Misal sekarang keadaannya bisa baik, nanti siang nanti mungkin sudah berbeda lagi begitu ya, Dok ya. Kalau bagaimana sih cara mendapatkan bantuan pendonor di COVID Ranger Wonosobo? Pertama, kirim permintaan ke kita. Jadi kita punya nomor hotline. Ini saya sebutkan ya. 0812 2445 8750. Itu nomor hotline COVID Ranger Wonosobo.
bisa di situ atau bisa juga buka website kita di bit.ly /COVID Rangers Wonosobo. Nah, di situ bisa kirim permintaan yang pertama. Yang kedua, kita akan mencari dari daftar penyintas kita. Jadi saat ini ada sekitar 200 orang yang terdaftar penyintas, namun hanya sekitar 82 yang sesuai kriteria. Dari 82 orang itu kita gilir untuk mendonorkan darahnya. Tapi permintaan sekarang semakin banyak, kita masih mencari lagi pendonor sebanyak-banyaknya. Gitu. Terus dari situ kita bantu untuk bertemu dengan pendonor, kita bantu antar sampel sampai kemudian mengambil plasma sampai kepada pasien. Gitu. Jangan lupa ya Konco dicatat hotline-nya. Siapa tahu itu ada saudara yang membutuhkan atau tetangga atau siapa, itu bisa sangat berguna sekali. Nah, kalau untuk minat pendonor di Wonosobo itu tinggi atau tidak? Berhubung kan kemarin bulan Juli mencapai 130. Itu tinggi nggak, Dok? Iya, sebenarnya karena 1 bulan ini kita juga publikasinya mulai merebah, jadi kita menjaring dalam bulan ini itu peningkatannya cukup banyak calon pendonor, tapi masih kurang. Karenanya mungkin juga di sini mohon teman-teman semua, terutama di Wonosobo yang pernah jadi penyintas COVID-19, silahkan mendaftar dan berlomba-lomba untuk menjadi pendonor plasma. Gitu. Itu sendiri, berarti masih kurang seimbang ya antara pendonor dan yang membutuhkan itu sendiri ya. Betul. Sekarang ke Mas Eling ya Mas, ini terkait pengalamannya sebagai relawan pendonor nih Mas. Sudah jadi donor berapa kali nih Mas? Dan sejak kapan? Sudah 7 kali. 7 kali? Wah, sudah banyak. Sejak sembuh tanggal 16 Desember, jadi saya mulai diambil Januari. Pertama saya di UTDRS Jogjanegara, Sarjito. Sarjito, Terus di PMI Surakarta. Jauh-jauh ya Mas ya. Kan masih kita permintaan di Wonosobo belum banyak juga gitu. Permintaan di luar kota, terus di Dr. Karyadi, terus selanjutnya di PMI Banyumas. Mas. Nah, kalau bagaimana sih proses pengambilan plasma di COVID Ranger itu sendiri? Proses pengambilan plasma di COVID Rangers, saya cerita sebelumnya dulu ya Mbak. Iya, boleh Mas. Di PMI, semua lini PMI itu bebas, pengambilannya hampir sama. Awalnya kita daftar biasa, terus kita cek titer, kita cek tensi. Kalau titernya tinggi, terus lolos dari IMLTD. IMLTD itu infeksi menular lewat transfusi darah, kayak HIV, HAV, HCV, sifilis itu. Kalau negatif semua kita bisa diambil. Terus proses pengambilan darahnya sekitar 1 jam pakai alat aperesis. Diambil sekitar 600 cc plasmanya kita. Boleh diceritakan Mas kisah sebagai pendonor itu? Pasti kan ada dong lika-likunya gitu, mulai dari Desember sampai sekarang awal Agustus sebanyak 7 kali itu. Lika-likunya kita keluar kota. Posisi sekarang belum ada COVID Rangers yang punya markas itu. Kita harus ke Banyumas, ke Solo, ke Jogja, ke Semarang. Itu kita selalu 2 kali berangkat gitu hari ya. Hari pertama kita diambil sampel 2 liter, terus pulang. Nunggunya kan 6 sampai 8 jam. Kalau dulu di PMI Banyumas kita masih bisa nunggu 6 sampai 8 jam langsung diambil plasmanya, tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Karena banyaknya antrian banyak alat aperesisnya itu, kita harus nunggu sampai dijadwalkan ada alatnya itu. Gitu. Berarti udah nggak bisa ditunggu ya Mas, harus ditinggal dulu gitu ya. Nanti baru berangkat lagi kalau udah dikabari jadwalnya hari apa. Mas. Mas, boleh dong beri pesan-pesan atau semangat untuk para penyintas atau pendonor konvalesen ini untuk terus aktif memberikan donornya kepada pasien yang membutuhkan. Pesan-pesan buat para ex-COVID. Kalau kita istilahnya LC, lulusan COVID. Lulusan COVID ya. Pokoknya kita harus semangat setelah kita sembuh dari COVID 14 hari,
saatnya mantan menjadi pahlawan. Waduh, keren sekali nih bahasanya. Saatnya mantan menjadi pahlawan, istilahnya itu kita mantan COVID, insya Allah plasma kita berguna bagi teman-teman kita yang sedang berjuang melawan COVID-19. Oke. Nah Mas, beberapa kan kedengeran nih, katanya kalau misalkan untuk jadi pendonor gitu tuh agak takut atau gimana, nanti daya tahan tubuh kita akan menurun atau gimana gitu tuh, gimana Mas sebenarnya? Insya Allah kita donor darah biasa aja, regenerasi sel. Insya Allah kita donor plasma pun kita sehat. Alhamdulillah saya 7 kali donor, qadarullah liter saya masih baik-baik saja gitu ya Mas dan ya? tubuh saya masih baik-baik saja. Malah saya merasakan enak. Dulunya mungkin jadi gampang kolesterol atau triglyceridnya itu tinggi, saya donor plasma rutin, sekarang menjadi normal. Oh, malah menjadi normal. Ya. Jadi untuk konco-konco jangan takut untuk mendonorkan plasmanya kepada pasien yang membutuhkan, karena itu juga malah bisa menjadi kesehatan tersendiri untuk tubuh ya Mas ya. Oke, baik. Nah, Konco Web TV, selain yang sudah kita bahas bersama Dr. Fauzia Fatin dan Mas Eling, terima kasih atas ilmunya. Masih ada beberapa hal lagi yang akan kita bahas. Setelah ini, tetap stay tune terus di Ruang Publik Web TV, edisi Mengenal Lebih Dekat Donor Plasma Konvalesen.